Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sokong kemandirian parpol. Tahun 2024, rakyat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. Tahapan pemilu bahkan sudah bergulir sejak pertengahan tahun ini. Berdasarkan catatan pesta demokrasi pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Artinya, tahun 2024 merupakan pemilu ke-13 yang dilaksanakan. Belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, perbaikan sistem terus dilakukan termasuk upaya menekan tindak kecurangan dan korupsi. Sebab banyak uang yang bertebaran dalam pesta demokrasi ini membuka celah terjadinya korupsi juga menganga. Alokasi dana untuk pesta demokrasi sudah diputuskan. DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024 sebesar 76,6 triliun rupiah. Dana besar tersebut dikucurkan dalam beberapa tahapan, mulai dari awal pelaksanaan pemilu hingga menjelang pelaksanaan pencoblosan. Dan dari anggaran tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kenaikan dana bantuan parpol sebesar 200% dari Rp1.000 per suara menjadi Rp3.000 per suara pada tahun 2023. Alasannya untuk kemandirian keuangan parpol. Sesuai peraturan pemerintah atau PP nomor 1/2018 tentang bantuan keuangan pada partai politik, besarannya senilai Rp1.000 per suara. Jumlah itu dinilai tidak relevansi lagi dengan kondisi saat ini. Idealnya, subsidi negara mencakup 50% dari kebutuhan partai politik sehingga membuka peluang bagi parpol untuk memiliki otonomi secara finansial. Namun, setidaknya ada perbaikan dan kenaikan 200% itu diharapkan bisa membuat parpol lebih mandiri dalam keuangan. Apalagi melihat pada sumber pendanaan partai ada 3, yakni iuran anggota, bantuan pemerintah, dan sumbangan dari perorangan maupun perusahaan yang mana tidak pernah disebut asal dana itu. Subsidi negara bagi keuangan partai yang relatif kecil ini kerap membuat kader partai yang menduduki jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif menjadi mesin ATM bagi partai. Kader partai wajib mencari pendanaan untuk menutup biaya operasional partai. Hal inilah yang menjadi alasan untuk menaikkan dana bantuan parpol sehingga harus merevisi PP nomor 1/2018 tersebut. Parpol wajib disokong negara karena partai mendapat mandat konstitusi untuk menyeleksi pejabat publik baik melalui pemilu, pemilihan kepala daerah maupun yang bukan pemilu seperti pimpinan KPK dipilih di DPR. Parpol merupakan instrumen vital bangsa ini dalam berdemokrasi. Namun, subsidi yang dikucurkan negara ke parpol harus diimbangi dengan kewajiban partai untuk melembagakan sistem integritas partai politik atau SIPP dalam meminimalisasi korupsi politik. Penerapan SIPP wajib dilakukan parpol karena berisi 5 unsur, yakni pentingnya standar etik bagi partai, demokrasi internal, sistem kaderisasi baku, sistem rekrutmen politik yang baku, dan tata kelola keuangan yang baik. Ini harus menjadi sesuatu yang melekat pada partai politik. Kecurangan dan korupsi sudah barang tentu akan menciderai demokrasi. Tak cuma parpol, kita semua harus menjaga dan mengawasi jalannya pemilihan umum agar menjadi sejatinya pesta rakyat bangsa ini. Sebagai bangsa yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar pula, dengan keragaman suku bangsa di dalamnya, tentu memudahkan iklim politik dan demokrasi yang kondusif.
Oke Mbak Ci, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk terkait dengan pemilu ya, karena walaupun tahun ini masih tahun 2002 dan pemilu adalah tahun 2024, tapi tahapannya sudah dimulai. Nah, tajuk kali ini tentang menyokong kemandirian partai politik. Baik. Ini terkait dengan penaikan subsidi atau sokongan dana bantuan untuk partai politik. Itu yang diangkat di dalam tajuk kita. Baik, berarti fenomenanya memang ada sokongan lebih, ada subsidi lebih yang diberikan kepada partai politik. Nah, seperti apa memang kondisinya Mbak? Apakah memang patut untuk ditambah? Apakah jumlah itu sudah mencukupi? Apakah masih kurang kira-kira? Ya, kalau kita belajar dari pemilu ya, tahun 2024 itu di Indonesia merupakan pemilu yang ke-13. Jadi kita sudah belajar 12 kali pemilu sejak tahun 1955 ya. Dan setiap tahapan itu pasti ada perubahan atau pembauran sistem untuk yang lebih baik. Dan di tahun 2024 ini usulan untuk memberikan subsidi atau sokongan ke partai politik itu dinaikkan. Peraturan pemerintahnya itu ada tahun 2018 ya, itu satu suara disubsidi 1.000 untuk setiap parpol ya. Jadi parpol itu banyak berapa suara, dikalikan 1.000. Tapi melihat kondisi sekarang, apalagi sudah ada penaikan BBM pastinya ya, dan situasi yang ada itu tidak lagi mumpuni. Nah, jadi Kemendagri akan menambah subsidi itu menjadi 3.000 atau menaik jadi 200%. Harapannya dengan adanya subsidi ini, kemandirian partai politik itu menjadi lebih baik ya. Dan ini efeknya supaya tidak lagi partai politik menjadikan kadernya atau calonnya itu sebagai ATM. Jadi mereka yang mencari uang. Ini harapan dari kenaikan subsidi tersebut ya. Wah, tentunya kebijakan baru ini akan merubah culture dari partai politik itu sendiri ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut pemirsa Metro TV Lampung, dan untuk Anda tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos.